bersama dengan mereka juga nanti ada striker muda Mauro. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti. Nah, oke teman-teman, kalian saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, kita akan membahas mengenai updateannya timnas Indonesia baik di timnas putri maupun putra. Ya, kalau kita lihat memang betul ini menjadi angin segar. Mauro Zylstra akhirnya ya ini akan dinaturalisasi oleh PSSI. Hal ini pun sudah diungkapkan langsung oleh Bapak Erick Thohir tadi malam ya, selepas ya pertandingan Indonesia putri ya melawan Pakistan. Ya, kalau kita lihat memang betul hasil yang sangat mengecewakan dan menyakitkan, tapi ya ini adalah proses. Saya tidak mau berbicara mengenai panjang ya soal timnas putri ini, karena memang kalau saya lihat hasil instan itu tidak mungkin bisa terjadi dengan waktu yang singkat juga. Di saat ini Liga Putri tidak ada, ditambah lagi kalau kita lihat memang kekalahan agak sedikit menyakitkan karena Pakistan sendiri berada di peringkat 150-an sedangkan Indonesia ya berada di peringkat 70-an. Artinya ini bisa menjadi evaluasi karena memang finishing kita ya itu sangat kacau sekali. Dan kalau kita lihat ya memang betul untuk saat ini berkas ya bukan hanya Mauro Zylstra ya, tapi 4 pemain ya akan menjadi bagian timnas Indonesia karena saat ini berkasnya ya sudah di Kemenpora. Dan saya mendapatkan info terbaru bahwa sebenarnya untuk pekan depan ya ini sudah akan dirapatkan di DPR. Nah, ini kita sangat menunggu, apalagi kalau sosok Mauro Zylstra ini dia sangat ini teman-teman ya sangat tertarik sekali untuk menjadi bagian timnas Indonesia semenjak ya 2024. Dan ini akan saya bahas tuntas kira-kira ya kapan dirinya bergabung dan kira-kira project atau prospek apa yang akan dilakukan PSSI terhadap Mauro Zylstra. Apakah ditempatkan di U23 atau di senior? Nah, kita patut bahas dan pembahasan ini sangat seru sekali. Sebelum saya lanjut, bagi kalian yang punya masalah bau badan, kemudian kalau bekerja tetap bau badan, jalan-jalan, nonton bola di stadion tetap bau badan, ini saya sangat rekomendasikan kalian ambil parfum premium. Khusus untuk hari ini 50 ribuan ya, dapat 4 botol. Jadi cuman beli satu langsung dikirim 4. Tahanan wangi 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah di video ini biar kalian juga dapat gratis ongkir. Kita langsung lagi ya bahas mengenai sosok Mauro Zylstra terlebih dahulu. Ya, memang betul. Proses keempat pemain yakni Nat Kop, kemudian Natik dan juga Van de Poel ya serta Mauro Zylstra ini berkasnya sudah di Menpora untuk saat ini ya setelah video ini dibuat. Dan untuk proses ke depan ya kita hanya tinggal menunggu bagaimana rapat di DPR karena ini sudah di ACC oleh Menpora, bukan dikaji lagi. Artinya kita harus menunggu ya mungkin 1 bulan ke depan ya mungkin 4 pemain ini semuanya sudah beres, terkhusus untuk Mauro Zylstra. Nah, Mauro Zylstra jelas saat ini menjadi striker sangat potensial sekali di saat ya untuk di tim U23 itu kurang menjanjikan. Nah, mengapa saya bilang ini Mauro Zylstra ini diproyeksikan terlebih dahulu di tim U23? Karena kita akan menghadapi beberapa turnamen penting. Salah satunya ya di tahun depan itu ada Piala Asia. Sedangkan ya striker kita belum mampu ya atau belum bisa mengandalkan ya sosok Hoki Caraka saja ataupun John Strauven. Ya, dari segi pengalaman jelas ya Mauro Zylstra lebih unggul karena dia membantu tim ya Volendam juga untuk promosi ke Eredivisie musim ini. Ya, dengan dia bergabung bersama timnas Indonesia, jelas ini akan membantu perkembangan karir internasionalnya. Dan juga ini bisa membuat market value sang pemain ini juga naik. Nah, ini menjadi hal yang sangat positif sebenarnya kalau ya Mauro Zylstra ini segera menjadi bagian timnas Indonesia, dan menurut saya ini keputusan tepat. Karena memang kalau saat ini Mauro Zylstra dinaturalisasi, otomatis dia juga memiliki ya peluang untuk menjadi bagian tim senior. Ya, karena usianya juga masih relatif muda, 21 tahun, ditambah lagi dirinya juga saat ini ya memiliki postur yang sangat menjulang tinggi ya, 189.
ya, dan juga dirinya saat ini juga ya selalu menjadi pilihan utama ya di tim U23 Volendam. Sesekali dia juga menjadi pemain ya pengganti di Volendam senior. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dia adalah pemain yang sangat bagus sekali. Oke, dan yang menurut saya ini kalian harus tahu ya, bahwa sebenarnya Mauro Zylstra di musim depan ya, dia juga ada di skuad rilis resmi pemain senior Volendam. Artinya, dia juga memiliki kemungkinan besar untuk tampil ya di Eredivisie. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus sekali. Mauro Zylstra, striker yang sangat kita tunggu-tunggu. Kemudian, kalau kita lihat memang, ya kita memiliki Ole Romeni itu sangat luar biasa ya. Kita sangat senang sekali. Rafael Struijk juga sama. Dari segi postur oke sebagai seorang striker. Tapi ya, sepertinya Mauro Zylstra dengan tinggi badan ya, yang melebihi kedua pemain yang sudah saya jelaskan di atas, tentu ini akan menjadi nilai plus ya. Kita tidak tahu bagaimana sosok Ramadan Sananta, kemudian juga para pemain lain ya seperti Stefano Lillipali, kemudian juga beberapa pemain yang memiliki posisi seperti Ole Romeni yang mirip sekali, itu belum tentu sama ya kualitasnya. Ya, artinya sosok Mauro Zylstra ini ya bisa menjadi opsi untuk di lini striker di timnas senior. Kalau ya ini menjadi poin plus, kalau di bulan depan saja ini selesai, otomatis kita sangat beruntung sekali karena di ronde 4 belum dimainkan. Jadi coach Patrick Kluivert ya juga ini bisa ya memanfaatkan situasi Mauro Zylstra ini. Kalau dia sudah menjadi WNI, kemudian proses kepindahan federasi selesai, jelas ini akan menguntungkan sekali loh. Sangat menguntungkan sekali bagi timnas Indonesia. Jadi inilah keuntungan ya kalau kita menambah lini depan. Dia bisa berguna untuk di U23 dan juga senior. Ya, Mauro Zylstra yang jelas ini adalah aset jangka panjang. Oke, ini adalah kabar terbaru mengenai sosok Mauro Zylstra. Kita akan bahas secara umum ya. Kita akan bahas secara umum mengenai 4 pemain ini. Jelas Mauro Zylstra sebagai pemain di timnas senior menurut saya itu potensinya sangat cerah sekali. Untuk 3 pemain ya yang berada di timnas putri yang dipersiapkan untuk tim senior juga, ini juga memiliki prospek yang sangat bagus. Tapi ya ini ada tapinya teman-teman, yaitu bagaimana saat ini ya timnas putri dengan kekalahan melawan Pakistan tadi malam ya, itu menjadi pukulan telak ya bagi federasi ya. Mengapa saya bilang federasi? Karena Bang pelatih juga tidak bisa menyulap dari bukan fondasi lagi, tapi memang titik yang paling bawah. Karena memang kita tidak ada kompetisi, kemudian bisa sampai ya menjuarai Piala AFF, kemudian mengikuti kualifikasi Piala Asia ya. Bahkan ya kalau kita lihat ya peluang timnas Indonesia untuk lolos di Piala Asia itu ya menurut saya kecil kemungkinan, tapi masih bisa terjadi asal kita bisa menang lawan Cina Taipei di laga terakhir dan juga mampu mencetak 6 gol ya. Karena kalau menang saja itu belum cukup, kalau selisih gol kita masih kalah dengan Cina Taipei. Ya jelas ya itu akan menjadi kerugian besar karena yang lolos itu hanya juara grup saja. Dan ini akan menjadi pertandingan yang hidup mati bagi timnas putri ya. Jadi ya banyak yang merespon kepada saya, Bang, kasihan dengan beberapa pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi kemudian juga bisa mengikuti Piala Asia, tapi sepertinya peluang Indonesia gagal karena kita kalah tadi malam melawan Pakistan. Ya itu akibat ya bagaimana kita juga terlalu euforia dengan apa ya yang sudah kemenangan yang sudah ada sedangkan kompetisi masih berlangsung. Nah ini bisa menjadi pembelajaran, artinya ya PSSI jangan sampai gegabah jika ingin menguatkan fondasi ya. Timnas putra saja adanya BRI Liga 1, kemudian juga pemain keturunan kita masih terseok-seok ketika melawan Jepang dan juga Australia, apalagi timnas putri yang tidak ada liga. Kemudian kita juga ingin menghasilkan hasil yang instan dengan lolos Piala Asia 2026. Jadi ya dari sini kita harus belajar ya, dari pertandingan melawan Pakistan harus belajar bahwa semuanya tidak mudah dan tidak gampang. Oleh sebab itu segera mungkin membuat liga ya untuk tim putri ya, untuk sepak bola putri. Nah ini menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya. Tinggal bagaimana
kita melihat dan juga menunggu respon dari Bapak Erick Thohir setelah kekalahan Indonesia versus Pakistan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar ini? Mauruz Zulsra yang akan jadi bagian timnas Indonesia serta timnas putri. Apa yang ingin kalian sampaikan ya? Unek-unek apa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya.